Ada waktunya kita mempertanyakan kembali, kenapa melakukan petualangan? Untuk apa bertualang jika lebih enak di rumah? Untuk apa menyulitkan diri sendiri di belantara hutan jika di kota semuanya serba ada? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ujungnya akan melemahkan diri kita. Namun, bukankah tidak apa-apa untuk sesekali menjadi lemah? Toh kita hanya manusia biasa. Tidak butuh waktu lama hingga kami tiba di pos 6. Pos ini disebut pos Coca-Cola, karena satu-satunya sumber air berasal dari danau dengan air kecoklatan seperti Coca-Cola. Di sini pula kami dapat ngecamp dengan tenang, musabab terdapat sedikit sekali pacet. Gimana Mang Meko nggak? Sulit. Mau ngulang lagi sini? Nggak, makasih. Nggak dulu. Tatkala membangun perkemahan, langit tampak sangat bersahabat. Dia mengeluarkan pelangi. Astaga indahnya. Oh apa Bang? Ini air Coca-Cola nih Mas. Wow. Ini warnanya nih. Kayak teh. Ini malam ini kita pakai masak pakai Coca-Cola. Oke. Rasanya kayak Coca-Cola juga gak Bang? Enggak juga sih, tapi warnanya doang. Malam perlahan turun. Misbah menunjukkan tata cara membuat perapian yang aman agar kita senantiasa dijauhkan dari kebakaran hutan. Kasta tertinggi dalam gorengan adalah bakwan. Menurut kamu gimana? Setuju atau enggak? Menurut saya sih bakwan. Andre. Di pos 6 juga Ekim sudah mulai tidak enak badan. Kemungkinan infeksi karena gigitan pacet yang tidak kering. Saya menertawakannya. Masa iya sih cuma karena pacet bisa separah itu? Bukannya kami berdua sudah pernah menghadapi yang lebih ganas di Bukit Raya. Tapi Eki betulan demam. Aduh, semoga besok membaik. Pergerakannya. Cuma yang di sini tuh lincah-lincah. Turun dari ini soalnya apa namanya, dari pohon banyaknya. Kalau di sini banyak pacet daun. Kalau di sana kan banyaknya yang pacet-pacet tanah. Udah gitu nggak seagresif di sini kan? Di sini pas dibuka darah terus keluar. Sekarang jadi harus minum obat dulu ya Pak? Kalau minum dulu ya. Kayaknya takutnya demam ya? Iya. Kayaknya udah mulai gak enak badan tadi jalan, entah itu karena capek atau keluar darah terlalu banyak. Harusnya kami berangkat pagi. Harusnya hari ini mengejar pos 8 yang sudah tidak jauh dengan puncak sejati Gunung Mekongga. Tapi apa yang menjadi kehendak alam memang di luar kendali kita. Hujan tidak kunjung berhenti, bahkan ketika hari hampir siang. Tatkala hujan akhirnya berhenti, seberes makan siang kami pun lanjut berjalan. Bulu nih. Wah iya, tolong dong. Pelan. Jangan gerak Pak. Nanti dia panik. Nanti gatal Pak. Oh, pacet nggak takut. Ulet beda Pak. Ulet doang Pak. Ulet
Gatel, Pak. Bulu, kalau nggak salah rangkung kayaknya ya. Bung, ya. Sepertinya rangkung. Sepertinya rangkung. Oh, lihat bang. Tuh, jejaknya tuh. Wah, iya. Besar ya? Besar. Jadi vegetasi di Gunung Mekongga ini cepat sekali tertutup. Dapat kawan-kawan lihat, kami harus sedikit membuka jalur lagi. Kalau kata Misbah sih, beberapa minggu lalu temennya ada yang kesini dan harusnya udah terbuka ya, tapi tertutup lagi. Jadi sangat disarankan untuk kawan-kawan pakai porter kalau kesini. Bukannya gimana-gimana, karena jalurnya mudah sekali tidak terlihat. Luar biasa. Tuh. Rapat sekali, rapat. Tapi bedanya jalur di gunung, sekalipun rapat, itu membawa kita kepada tujuan tertentu. Banyak sekali rapat di negara ini yang nggak kemana-mana tujuannya. Menuju pos 7, trek sudah tidak seramah kemarin. Benar-benar menukik terus. Terjal dengan pacet-pacet sebesar bulu kaki yang sangat sigap menggigiti wajah, lengan, dan kaki. Jamur nih. Gak tahu jenis apa nih. Tapi kayaknya beracun sih pasti. Warnanya mencolok. Jamur. Penanda pos 7-nya apa bang tuh kalau boleh tahu? Kalau untuk Mekongga sendiri, pos 7-nya itu terkenal dengan batu meriam. Oh, yang mana bang? Jadi di pos 7 itu ada batu yang mirip meriam, bang. Oh, ini. Jadi batu meriam ini dia mengarah ke barat, bang. Mengarah ke barat? Iya. Perjalanannya beda banget kayak kemarin ya. Kalau kemarin kita banyak dikasih landai. Sekarang dari pos 6 ke pos 7 langsung begini. Shung. Jadi langsung shock. Apa nih tanjakannya? Tanjakan cinta. Kenapa dinamain tanjakan cinta? Nggak tahu juga. Kurang banget mah ya. Iya. Kenapa diberi nama tanjakan cinta padahal bisa aja baru nyaman belum cinta. Udah bang. Gak bisa jalan nih gue. Pemandangannya mantep banget. Luar biasa. Mekongga sore ini hari keempat, tanggal 14 Juli, hari spesial untuk orang-orang di dekat saya. Oh, bukan kalian. Bang, ini apa bang? Itu kotoran nano itu pak? Kirain lumpur. Oh bukan. Biasanya jarang-jarang juga kan nano lewat di jalur pendakian. Tapi kalau untuk gunung yang sunyi seperti Mekongga, biasanya juga kadang juga main di jalur pendakian, mereka akan mencari makan. Dari pos 7, akhirnya kami tiba juga di puncak. Puncak pak. Wah, puncaki. Iya. Alhamdulillah, kita tiba juga di puncak Gunung Mekongga. Belum, Pak. Bukan, Pak. Hah? Ini puncak salah, Pak. Emang salah? Itu sudah puncak salah. Oh, namanya salah. Iya, puncak salah ya betul. Berarti salah pak. Salah apa bener nih? Masih jauh, Pak. Jadi puncaknya salah. Iya. Namanya salah. Ini bener puncak salah. Salah apa benar? Yang benar puncak salah namanya. Yang bener puncak, Puncak salah bener, ini. puncak salah. Gue bingung bentar. Puncak bener, puncak salah ini. Ini puncak salah pak. Salah. Yang Yang benernya benar ini namanya puncak puncak salah, salah. bukan Oh, jadi belum puncak. belum. Wah, pantesan Ki, lihat. Masih ke atas. Waduh. Hehe, ternyata ini dinamakan puncak salah.
Saya kurang ngerti juga kenapa namanya begitu. Mungkin banyak pendaki yang mengira inilah puncak sejati Mekongga. Dari Puncak Salak, kami lanjut mendaki hingga tiba di pos air terakhir. Sepertinya kami takkan sampai ke pos 8. Karena hari yang makin temaram dan fisik yang kian lelah, di pos air terakhir pun tidak apa. Sesuai dengan namanya, disinilah kami dapat limpahan air terakhir. Besok semoga tidak hujan seperti kemarin, agar kami bisa berangkat lebih pagi untuk menggapai puncak. Demam Eki kian parah. Sewaktu saya cek kakinya, astaga, ternyata benar. Gigitan pacet yang tidak kering karena tidak terjemur matahari mengakibatkan kaki Eki bernanah. Luka-luka sebanyak itu ditambah pacet yang tiap hari menggigit kakinya. Pantas saja Eki demam. Waktu saya lihat kaki sendiri, jreng, ternyata sama. Luka akibat menerabas pakis yang tidak kering kini bernanah. Tidak butuh waktu lama untuk saya juga terkena demam. Alhasil di tenda kami berdua menggigil. Aduh. Sudah sekitar jam 6:13. Kita masih belum berangkat karena hujannya belum berhenti juga. Permasalahannya ketika hujan di kala gelap gini, apalagi dengan trek yang cukup curam ya katanya ke atas, akan cukup berbahaya. Jadi kita harus berkorban untuk menunggu sebentar lagi. Semoga lancar lah. You're taking me back to the sleepless nights, phone calls and candlelights. Those were the things I liked the most. And back when we were passing notes in school, spend our summers by the pool. Saat pagi tiba, hujan tidak juga reda. Kami yang harusnya berangkat jam 5 pagi, tertahan hingga hampir jam 8. Hujan berubah menjadi gerimis. Mau tidak mau, kami mesti berangkat. Logistik kian menipis, kami tidak boleh sampai nambah hari di hutan ini. Kami pun mulai mendaki. Orang bilang ini adalah jalur Ninja Hattori. Kami tidak terus naik, tapi naik, turun, naik, turun. Jalur yang terjal membuat fisik cepat lelah. Ditambah dinginnya angin gunung memaksa kami agar tetap bergerak kalau tidak mau terkena hipotermia. Kenapa berhenti, Gung? Istirahat dulu, Pak. Baru habis naik, turun lagi terus menukik, Pak. Lihat, curam banget, Pak. Parah. Ini sudah naik turun yang ke-8 kalinya, Pak ya? Ini paling curam, Bu. Paling curam. Di antara tubuh yang belum membaik, dengan sisa demam semalam, pikiran saya mulai kacau. Saya berpikir kenapa bersusah-susah di sini, lupa perayaan hari pernikahan dan hari ulang tahun ibu sendiri. Meninggalkan keluarga cuma untuk menderita. Buat apa? Pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi rasa kesal. Rasa kesal berubah menjadi rasa sesal. Bukan kepada apapun, kecuali kepada diri sendiri. Trek pendakian tidak makin mudah. Jalur benar-benar menghancurkan kaki. Tebing tajam nan curam menanti kami, meruntuhkan mental. Di antara angin gunung yang kencang, bebatuan terjal, dan tubuh yang mulai drop, saya menahan air mata. Tahan. Akhirnya kami tiba juga di puncak Gunung Mekongga. Segala rasa bercampur, meledak menjelma tangisan. Air mata tidak mampu lagi ditahan. Selebrasi kali ini benar-benar melankolis. Saya tidak sendirian. Kawan-kawan lain pun begitu.
Lebih emosional lagi ketika melihat Irma menahan diri namun pada akhirnya runtuh juga. Mengingat kepergian sang bunda tatkala dirinya harus naik gunung 5 tahun lalu hingga batal muncak. Keberhasilannya menggapai puncak terjadi juga hari ini. Terima kasih Mekongga karena telah mengingatkan kami untuk kembali menjadi manusia biasa. Selepas selebrasi, kami kembali ke pos air terakhir. Ini pun bukan perjalanan mudah, pergi dan pulang sama beratnya. Harusnya hari ini kami mengejar pos 5, tapi apa daya, demam Eki yang makin parah, ditambah luka kaki saya dan Eki yang makin bernanah, membuat kami harus menahan diri di pos air terakhir. Risikonya, esok harus menempa fisik lebih gila lagi. Tipisnya ransum membuat kami wajib tembak langsung dari pos air terakhir menuju pos 2. Bayangkan, yang sewaktu pergi memakan 3 hari, mesti kami bereskan dalam 1 hari full. Alhasil kami tiba di pos 2 dengan keadaan campur aduk. Perjalanan tembak lurus menghabiskan waktu 13 jam. Mental drop, kaki melepuh, demam kini milik bersama. Kami hancur lebur di Mekongga. Dari pos 2 kami pulang juga ke desa. Rasanya menyenangkan sekali kembali melihat peradaban setelah seminggu penuh di dalam hutan. Malamnya langsung berangkat menuju Lasusua. Di Lasusua, demam saya makin tinggi, dibarengi dengan kaki Eki yang makin parah. Kami harus berobat di puskesmas terdekat. Setelahnya menyeberang ke Siwa. Dari Siwa ke Makassar, kemudian ke Jakarta, hingga akhirnya pulang ke Bandung. Benar-benar perjalanan panjang. Belantara rimba mampu melucuti kita, dari otot hingga ke dalam jiwa. Yang jijik minum dari air kubangan, terpaksa masak air keruh jika ingin bertahan hidup. Yang takut pada hewan penghuni hutan, terpaksa menghadapinya dari hari ke hari jika ingin selamat. Yang tidak suka makanan tertentu, terpaksa makan apapun tanpa memikirkan selera jika ingin kuat berjalan. Yang tangguh di perkotaan, terpaksa dihancurkan hingga mengakui kelemahannya sendiri. Setelah keluar dari hutan, saya pribadi tidak merasa lebih tangguh. Saya hanya merasa jadi lebih merendah. Seolah-olah yang saya bangga-banggakan selama ini tidak ada apa-apanya. Segala harta, kekuasaan, ketenaran takkan menolong dalam perjalanan menuju puncak gunung. Pada akhirnya, kita memang harus merunduk ketika dihadapkan dengan kuasa alam yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Semoga gunung yang semakin meninggi mampu membuat hati kita semakin merendah. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari melaporkan dari Hai Ibu Suri, Siti Akia. Selamat hari jadi yang ketiga. Diucapin langsung di puncak Gunung Mekongga, telat sehari. Semoga kita awet sampai maut menjemput. Semoga kita bisa membesarkan anak kita Kinasih menjadi manusia yang seutuhnya. Selamat hari bahagia juga untuk ibu saya yang ke 66 tahun ya. Ibu semoga jiwanya tetap muda, tetap sehat biar bisa melihat cucunya tumbuh dewasa. Terima kasih atas doa kalian. Doa kalian nyampe ke puncak Mekongga.